Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengembangan Kurikulum PKN sesuai dengan prinsip kurikulum 2013. A. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menjadi penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. B. Karakteristik kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter. Merujuk pada Permendikbud RI nomor 67 tahun 2013, kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengetahuan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar secara terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke dalam kehidupan masyarakat dan juga memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang diperinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kemudian yang terakhir nomor 7, kompetensi dasar dikembangkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum 2013. Antara lain yaitu bahwasanya kurikulum 2013 bukan hanya sekedar sekumpulan daftar materi pelajaran. Selanjutnya, kurikulum 2013 didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang diterapkan dan didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi ditandai dengan pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dan kemampuan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Pengembangan PKN kurikulum 2013 ditandai dengan penataan ulang PKN menjadi PPKN. Karena apa? Yaitu mengubah nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Menempatkan mata pelajaran PPKN sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengkokohan kebangsaan. Mengembangkan dan menerapkan berbagai model penilaian, proses pembelajaran, dan hasil belajar PPKN. Hakikat dari PPKN bahwasanya kesadaran sebagai warga negara, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan, kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara, penalaran kewarganegaraan, partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab. Untuk ruang lingkup pembelajaran PPKN yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.